Halo semuanya, perkenalkan, saya Nadia Spraftina, mahasiswa sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret, dengan judul artikel Representasi Feminisme dalam Film Kartini tahun 2017. Duluan, objek dalam penelitian ini adalah film Kartini 2017 karya Hanung Bramantyo. Film Kartini menampilkan sebuah budaya patriarki masih sangat kental di dalam masyarakat Jawa. Penelitian ini dirumuskan masalah yaitu bagaimana representasi gerakan feminisme dalam film Kartini. Dalam penelitian ini kita dapat melihat sosok Kartini yang direpresentasikan dalam film dengan melakukan gerakan feminisme pada tahun 1900-an sehingga didapatkan penjabaran mengenai gerakan feminisme melawan berbagai budaya patriarki dan Kartini berusaha untuk menghilangkan tradisi dan mengangkat derajat kaum perempuan untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena apa saja yang terdapat di dalam sebuah objek, misalnya perilaku, tindakan, motivasi, dan pengalaman, kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata, bahasa dengan menggunakan studi kepustakaan serta jurnal-jurnal literatur. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dengan melihat, mengamati, dan menganalisa beberapa scene yang termasuk dalam gerakan feminisme yang dilakukan oleh Kartini. Hasil dan pembahasan yang pertama ada sinopsis Kartini 2017. Pada tahun 1900-an, wanita tidak diperbolehkan memperoleh pendidikan yang tinggi, kecuali bangsa Ningrat saja. Wanita Ningrat Jawa pada saat itu hanya diharapkan menjadi seorang Raden Ayu dan menikah dengan seorang pria yang berasal dari keluarga Ningrat. Kartini tumbuh dengan melihat langsung sebagaimana ibu kandungnya, yaitu Ngasirah, menjadi orang terbuang di rumahnya sendiri. Dianggap pembantu hanya karena tidak mempunyai darah ningrat. Kartini hidup dengan kukungan tradisi Jawa yang sangat kental, seperti tradisi pingitan, di mana perempuan hanya berdiam diri di rumah hingga ada seorang pria yang melamarnya. Selain itu, terdapat tradisi berjalan jongkok. Hal ini dianggap supaya lebih menghormati orang tua. Kartini berjuang sepanjang hidupnya untuk memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua orang dan hak pendidikan bagi semua orang, terutama untuk perempuan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menerima lamaran Bupati Rembang dengan beberapa syarat. Budaya patriarki di Jawa yang pertama ada pingitan. Penentuan masa pingitan sejak mengalami menstruasi pertama hingga datangnya seorang pria dari keluarga bangsawan yang melamarnya. Yang kedua, perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan tinggi. Karena adat yang kolot, perempuan pada saat itu hanya mendapatkan pendidikan dasar saja. Yang ketiga, keterbungkaman perempuan Jawa. Dapat dicontohkan oleh Mas Ajeng Ngasirah, yaitu ibu kandungnya Kartini, yang diasingkan di rumahnya sendiri karena posisinya tidak dianggap, karena tidak mempunyai darah tingkat. Gerakan feminisme oleh Kartini. Yang pertama, penolakan Kartini terhadap adat yang berlaku pada saat itu sudah mulai tumbuh pada saat dirinya masih kecil. Hal ini dapat ditunjukkan dengan dirinya yang enggan menjadi Raden Ayu dan menolak memanggil ibu kandungnya Masirah dengan sebutan Yu atau pembantu. Perlawanan Kartini terhadap budaya patriarki dengan cara mengajarkan bahasa Belanda
kepada para perempuan yang berasal dari rakyat biasa. Hal itu dikarenakan Kartini yakin bahwa upaya memperjuangkan kesetaraan yang terbaik adalah lewat jalan pendidikan. Tiga, cara Kartini menyuarakan penderitaan perempuan yang terbelenggu dari tradisi Jawa adalah dengan cara menulis artikel melalui jurnal antropologi milik Belanda dengan menggunakan nama pena Het Kavelblad. Empat, memberikan syarat kepada Bupati Rembang, yaitu satu, ketika di pelaminan Kartini tidak mau mencuci kaki suaminya. Dua, Kartini tidak mau dibebani oleh pranata sopan santun dan adat yang rumit. Tiga, Kartini hanya ingin diperlakukan layaknya orang biasa. Empat, Kanjeng Adipati Joyodiningrat harus membantu Kartini dalam mendirikan sekolah bagi kaum perempuan dan orang miskin. Lima, ibu kandung Kartini yaitu Yunga Sirah harus ditempatkan di rumah depan, tidak lagi di pendopo belakang, dan memanggilnya dengan sebutan Mas Kanjeng Sirah. Kesimpulan, berdasarkan artikel dapat disimpulkan bahwa berbagai budaya patriarki dalam film Kartini 2017 nampak dalam tatanan nilai-nilai budaya Jawa yang mengharuskan perempuan bangsawan menjalani masa pingitan. Perempuan tidak memiliki hak atas pendidikan sebagaimana laki-laki, apalagi berkarir di ranah politik dan perekonomian. Perempuan Jawa hanya diwajibkan mengurus sektor domestik seperti pengurus rumah tangga, melayani suami, dan lain-lain. Representasi gerakan feminisme terhadap budaya patriarki ditunjukkan melalui sikapnya yang membangkang dan menentang tatanan nilai-nilai Jawa, terutama adat Jawa yang mengukung dan merendahkan martabat perempuan. Sekian, terima kasih.